Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kali ini channel Ceramah Dhamma akan membacakan sebuah buku autobiografi dari seorang ajan yang dapat dikatakan tumbuh besar dalam era modern setelah zaman Perang Dunia Kedua. Beliau lahir tahun 1947 dan sampai saat ini, pertengahan tahun 2024, beliau masih aktif melakukan pindapatat di Wat Yanasang Wararam, Chonburi, juga memberikan ceramah-ceramah lewat pertemuan-pertemuan lewat Zoom, serta ceramah-ceramah offline lainnya. Beliau adalah Tan Ajahn Suchat atau Ajahn Suchat Abhijato atau Pra Ajahn Suchat Abhijato. Beliau adalah murid dari Yang Mulia Ajahn Mahaboa Nyanasampano. Buku autobiografi ini berjudul Beyond Birth atau Melampaui Kelahiran. Karena buku ini banyak juga memuat foto-foto, maka saya akan berusaha untuk menampilkan foto-foto tersebut di layar video. Semoga dengan pembacaan buku ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua agar dapat lebih gigih dan serius menapaki jalan Dhamma untuk mengakhiri penderitaan seperti yang telah ditunjukkan oleh Buddha. Terima kasih. Sebagai catatan tambahan, channel Ceramah Dhamma tidak dimonetize. Iklan apapun yang Anda lihat atau dengar di dalam channel Ceramah Dhamma ini dibuat oleh Google untuk penghasilan dan kepentingan mereka sendiri sebagai ganti dari pemakaian platform YouTube mereka secara gratis. Terima kasih. Video Part 1 Beyond Birth, Melampaui Kelahiran, Pra Ajahn Suchat Abhijato. Sebuah autobiografi. Pada sampul belakang buku ini terdapat kutipan sebagai berikut. Saya menggunakan ketenangan pikiran saya sebagai sebuah alat ukur dalam mengukur segala sesuatu di dalam kehidupan. Jika saya merasa tertekan atau sengsara, saya tahu bahwa apa yang sedang saya lakukan atau telah lakukan tidak benar. Dengan demikian, saya harus menemukan sebuah cara untuk memperbaikinya. Apapun yang telah kita peroleh akan hilang dalam jangka panjang. Semakin banyak kita mendapatkan, semakin banyak kita akan kehilangan. Jika kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak akan kehilangan apa-apa. Ini karena segala sesuatunya adalah sementara. Kita semua pada akhirnya akan meninggalkan bumi ini. Tidak ada ruang bagi penyesalan, karena ini bukan satu-satunya waktu di mana kita meninggalkan bumi ini. Kita telah meninggalkan tubuh kita ini sebanyak jutaan kali. Jika kita berpikir seperti ini, kita tidak akan menyesal. Ini karena yang tersisa adalah pikiran kita. Kita tidak akan pernah kehilangannya. Ia tidak akan pernah hilang. Satu-satunya hal adalah apakah pikiran kita akan memiliki kualitas atau tidak? Menjadi pintar atau bodoh? Jika pikiran pintar, ia tidak akan membawa beban apapun. Jika ia bodoh, ia akan membawa beban, setumpuk dukkha. Apapun yang kita sebut milik kita akan selalu memberikan kita penderitaan. Jika kita tidak menyatakan apa-apa sebagai milik kita dapat memiliki kedamaian. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Baiklah, mari kita mulai. Melampaui kelahiran, Pra Ajahn Suchat Abhijato. Beyond Birth, Melampaui Kelahiran, Pra Ajahn Suchat Abhijato. Sebuah autobiografi. Judul asli Beyond Birth. Penerjemah Yohana. Editor Jessica, Proofreader Bhante Indra Panyawajiro, Yapto, Lorenzo Tumiwa, Catherine Irwanto. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperjualbelikan layaknya barang di pasar.
Izin untuk mencetak ulang isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Mencetak ulang dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchart.com, www.kamathana.com. Wat Yanasang Wararam, Chonburi, Thailand. Email asisten.ajansuchat@gmail.com. Halaman berikutnya, sebuah kutipan. Tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada kedamaian pikiran. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Halaman berikutnya, sebuah petikan kembali. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan berada di sini sekarang. Tetapi mempraktekkan Dhamma telah menuntun saya sampai di sini. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Halaman berikutnya adalah sebuah foto di mana Pra Ajahn Suchat Abhijato sedang bernamaskara di sebuah patung Buddha berwarna putih. Pada halaman selanjutnya ditampilkan foto dari Pra Ajahn Suchat Abhijato sedang duduk di sebuah undakan tangga dengan bol beliau berada di sampingnya. Halaman berikutnya terdapat foto sebuah bunga teratai yang ada di sebuah kolam. Kemudian pada halaman berikutnya kita mulai dengan kata pengantar. Luangta Mahaboa pernah memberikan sebuah ceramah Dhamma di Wat Pa Bantat berjudul Tapa Dhamma sebagai berikut. Tapa Dhamma atau kesederhanaan adalah sebuah alat untuk membakar kilesa-kilesa atau kekotoran-kekotoran batin. Perhatian, kebijaksanaan, keyakinan, dan ketekunan adalah seluruhnya tapa Dhamma. Oleh karena itu, Dhamma seperti api yang menyala menurut Sabhawa Dhamma. Tidak ada yang dapat melampaui Sabhawa Dhamma yang mencakup semua elemen duniawi. Di mana Sabhawa Dhamma hadir, Dhamma mengenali sesuai dengan itu. Sama seperti ketika api mendapat bahan bakarnya dan terus menyala. Begitu juga dengan yang mengetahui. Api membakar dan menembus, melewati apapun yang telah dibakarnya dan dihancurkannya. Pada akhirnya, ketika segalanya telah runtuh dan bahan bakar tidak lagi tersisa, api akan berhenti membakar. Membakar habis bahan bakarnya. Itulah artinya membakar kilesa-kilesa dengan tapa Dhamma. Catatan kaki, Sabhawa Dhamma secara harfiah esensi. Ini adalah kondisi-kondisi alami di mana sesuatu eksis mengikutinya. Kita lanjutkan. Seperti yang diingat Tan Ajahn Suchat, 2, tampaknya selalu ada kecenderungan untuk mencari api seperti itu. Setelah lulus kuliah, saya tidak terlalu mencemaskan perolehan dalam hal keuangan. Satu-satunya hal yang saya cari adalah kedamaian pikiran dan kepuasan hati. Tetapi dengan pendidikan yang saya miliki, saya tidak tahu kemana saya harus mendapatkannya. Saya hanya tahu bahwa berkeluarga atau memiliki berbagai macam benda bukanlah jalannya. Oleh karena itu, saya mulai membaca lebih banyak buku mengenai kebijaksanaan, dan saya membahasnya dengan orang yang berbeda-beda. Seseorang memberikan saya sebuah buku Dhamma kecil yang memicu ketertarikan saya, sehingga saya menuliskan sebuah surat kepadanya dan meminta lebih banyak buku-buku Dhamma darinya. Sebuah buku mengatakan untuk berlatih meditasi, sehingga saya mulai bermeditasi. Ini adalah titik di mana api tersebut mulai membakar, dan terus membakar sejauh sampai saya ditahbiskan.
mencari tempat untuk berlatih, dan pada akhirnya tinggal menetap dengan seorang kru baajan. Saya tidak memiliki rentang waktu ataupun tujuan yang spesifik. Saya hanya membiarkan segala sesuatu terjadi secara alami. Karena ketika ada bahan bakar, api akan terus membakar sampai tidak ada lagi yang tersisa. Kita lanjutkan. Beruntung bagi kami, para praktisi Buddhis, yang menemukan seorang yang bijaksana seperti Tan Ajahn Suchat. Seorang murid dari Yang Mulia Ajahn Mahabowa Nyana Sampano yang mengikuti ajaran beliau secara tepat. Keteguhan hati Tan Ajahn Suchat untuk menjalankan ajaran gurunya bukan hanya merupakan sebuah berkah bagi kami, para praktisi, tetapi beliau juga adalah kekuatan dan tempat bernaung bagi kami di dunia masa kini. Biografi ini, Melampaui Kelahiran, adalah persembahan sederhana kami untuk berterima kasih kepada Tan Ajahn atas semua yang telah beliau berikan kepada kami. Buku ini pertama kali disusun dalam bahasa Thai dari beberapa ceramah dhamma dan wawancara yang Tan Ajahn dengan murah hati berikan selama bertahun-tahun. Buku yang dihasilkan diberi judul dalam bahasa Thai, เปิดใจเป็นธรรม Membuka Hati, Membuka Dhamma, dan sekarang merupakan kegembiraan bagi kami untuk mengeluarkan buku ini dalam terjemahan bahasa Inggris. Kami berpedoman sedekat mungkin dengan bahasa Thai aslinya, hanya memasukkan perubahan-perubahan kecil yang diperlukan untuk kejelasan bahasa di bawah panduan Tan Ajahn. Dibandingkan dengan autobiografi Tan Ajahn sebelumnya, My Way atau Jalanku, buku ini memberikan rincian yang lebih besar pada kehidupan dan perjalanan spiritual Tan Ajahn. Harapan kami adalah Melampaui Kelahiran akan menyediakan panduan dan inspirasi bagi mereka yang ingin mengikuti teladan Tan Ajahn. Semoga kita semua mewujudkan buah-buah dari latihan meditasi. Murid-murid dari Tan Ajahn Suchat, Desember 2021. Pada halaman berikutnya terdapat foto dari Tan Ajahn sedang duduk di anak tangga dari sebuah bangunan bercat putih, bowl beliau berada di sampingnya. Pada halaman berikutnya terdapat sebuah foto seperti setangkai daun yang sudah tua yang telah terjatuh dan tertancap di atas air. Halaman selanjutnya adalah sebuah kutipan. Titik di mana kebijaksanaan muncul adalah saat kebenaran tentang kehidupan disadari. Melihat pelapukan dari berbagai hal, membantu memutus kemelekatan dengan lebih mudah. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Halaman selanjutnya adalah daftar isi. Halaman 25, bab 1, Kehidupan Awam. Halaman 101, bab 2, Metode-metode dari Sang Buddha. 139, bab 3, Memutuskan untuk ditahbiskan. 155, bab 4, Ayah, Ibu, Guru. 215, bab 5, Memasuki arus latihan. 253, bab 6, Melampaui Kelahiran. 275, bab 7, Cahaya Bulan dan Cahaya Bintang. 343, Galeri Foto. Halaman berikutnya adalah sebuah kutipan. Sebagai orang awam, semestinya Anda hidup layaknya orang awam. Bagaimana bisa saya hidup seperti seorang biku? Saya hanya seorang manusia biasa yang telah mencicipi rasa kehidupan dan mengetahui yang benar dari yang salah, yang mana membuat saya ingin melepaskan diri darinya, karena kehidupan seperti itu bukanlah untuk saya. Kendati ketika saya masih muda, saya ingin mencoba segalanya. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Halaman berikutnya adalah foto dari Tan Ajahn ketika masih muda
dengan mengenakan jas dan dasi kupu-kupu. Halaman berikutnya adalah foto keluarga saat Tan Ajhan masih kecil, dengan keterangan kata-kata di bawah foto adalah ayah saya, adik perempuan saya, ibu saya, dan saya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Bab 1. Kehidupan awam. Saya hanya seorang manusia biasa. Ayah dan ibu saya. Ayah saya, Somchai-ryung Tanasan, berasal dari Suphanburi. Nenek saya memiliki 3 putri dan 2 putra. Ayah saya yang paling tua. Saat ini, November 2019, 2 dari adik perempuan ayah saya masih hidup. Bibi saya yang tinggal di Suphanburi dan seorang bibi lagi yang tinggal di Laem Cabang, Provinsi Chonburi. Paman dan bibi tertua saya sudah lama meninggal dunia. Bibi-bibi yang lebih muda terkadang masih datang mengunjungi saya di sini. Kakek dan nenek saya datang dari Cina, karena akta kelahiran kami masih memakai Seung. Pada akhirnya, ayah saya mengganti marganya dengan marga paman saya, Rung Tanasan. Hidup sulit bagi ayah saya sepanjang tumbuh dewasa, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih muda. Pada saat itu, nenek saya berjualan kopi di pasar, dan ayah saya harus membantunya. Beliau tidak memiliki kesempatan untuk belajar ataupun pergi ke sekolah. Tetapi ayah saya adalah seseorang yang banyak akal. Beliau akan meminta orang-orang yang datang membeli kopi untuk mengajarinya huruf abjad ABC. Kapan saja orang-orang datang untuk minum kopi, beliau akan bertanya kepada mereka, "Bisakah Anda tolong mengajari saya sedikit?" Begitulah caranya ayah saya belajar bagaimana membaca dan menulis. Ketika ayah saya remaja, usia 15 atau 16 tahun, beliau meninggalkan rumah dan naik kapal ke Bangkok. Pada saat itu, begitulah caranya Anda bepergian dari Suphanburi ke Bangkok, dengan kapal. Beliau pergi mencari pekerjaan dan belajar pekerjaan apapun yang datang kepadanya. Di sanalah beliau bertemu dengan ibu saya, Nyonya Surinrung Tanasan. Pada akhirnya mereka menikah. Ibu saya, warga Thai keturunan Kanton, berasal dari Bangkok. Orang tuanya memiliki usaha di daerah lingkaran Odeon atau kawasan pecinan di Bangkok. Beliau dididik di sekolah Cina dan menguasai bahasa Cina dengan sangat baik. Beliau bekerja sebagai seorang resepsionis untuk Dr. Pro Mathat dari Rumah Sakit Hwa Cheu yang memiliki sebuah klinik di dekat persimpangan Sip Raya. Topik berikutnya. Awal mula saya. Saya lahir pada hari Minggu, 2 November 1947. Tahun babi, bulan pudar keempat pada bulan ke-11 tahun lunar, di Rumah Sakit St. Louis, Jalan Sathorn. Pada saat itu, ayah saya menyewa sebuah rumah di tepi dermaga Sathorn. Tetapi kemudian beliau mendapat kesempatan untuk bekerja sebagai juru masak di Hat Yai di Provinsi Songkhla bersama pamannya. Kemudian, beliau pindah ke Tanjong Mat di Provinsi Narathiwat, di mana beliau berjualan bubur dekat stasiun kereta api. Kepindahannya terjadi sesaat setelah saya dilahirkan, sehingga ayah saya mengirim ibu saya dan saya untuk tinggal bersama nenek saya di Suphanburi untuk sementara waktu. Kemudian, kami pindah ke selatan. Saya tinggal dan mengikuti prasekolah di Tanjong Mat sampai saya berusia 4 tahun. Setelah itu, ayah saya mengirim saya kembali untuk tinggal bersama nenek saya dalam jangka waktu yang lama, karena kedua orang tua saya sedang bekerja dan tidak memiliki waktu untuk merawat saya. Ketika orang tua saya mempercayakan saya kepada nenek saya, beliau membesarkan saya layaknya anak sendiri, sehingga saya tidak merasa kekurangan. Saya melihat beliau seperti orang tua saya sendiri. Saya adalah cucu yang paling lama tinggal bersamanya,
karena anak-anak yang lain memiliki tempat tinggal mereka sendiri. Hanya menyisakan saya dan bibi saya bersama dengan nenek yang berjumlah 3 orang tinggal di tempatnya pada saat itu. Halaman selanjutnya adalah foto Tan Ajan dan di bawahnya tertulis keterangan foto ketika saya berusia sekitar 9 tahun. Pada halaman berikutnya terdapat sebuah foto keluarga dengan kata-kata di bawahnya tertulis foto keluarga bersama nenek saya. Kemudian pada halaman yang sama terdapat 2 foto yang lebih kecil berdampingan dengan kata keterangan foto adalah Subhanburi di masa lalu. Kita lanjut pada topik awal mula saya. Pada waktu itu, nenek saya sudah tidak berjualan kopi, tetapi masih menjual beberapa makanan ringan. Beliau membuat dan menjual makanan khas Cina seperti kanom goi, makanan pencuci mulut, dan bacang, pangsit nasi. Beliau kadang-kadang menjual kue-kue yang biasanya ditawarkan di festival Cina. Mereka membuatnya bersama-sama. Pangsit nasi atau apapun itu yang dapat dijual. Saya masih anak-anak dan tidak dapat membantu apa-apa. Sejauh yang dapat saya ingat, saya kebanyakan pergi bermain. Belum tahu bagaimana caranya membuat makanan-makanan seperti itu. Ketika tinggal di Suphanburi, saya berbicara dengan aksen desa penduduk lokal di sana. Saya kehilangan aksen saya hanya setelah pergi bersekolah di Bangkok. Topik berikutnya, tumbuh dewasa. Seperti halnya seorang anak, saya bermain permainan masa kecil seperti anak-anak yang lainnya. Saya berenang di sungai. Awalnya saya tidak tahu caranya berenang. Tetapi setelah berlatih, saya belajar bagaimana melakukannya. Pada waktu itu, anak-anak akan menunggu perahu derek yang datang, dan kemudian mereka akan berpegangan pada perahu ketika perahu itu lewat. Perahu-perahu derek tersebut dimuati dengan beras, sehingga tidak berlayar terlalu cepat. Saya akan berenang dan meraih seuntai tali. Ketika datang sebuah kapal tongkang yang sedang berlayar kembali, saya berpegangan pada kapal tongkang itu untuk berbalik. Beberapa dari teman saya suka memancing ikan dan menembak burung, yang mana saya tidak pernah berpartisipasi di dalamnya, karena saya selalu merasa buruk akan pembunuhan. Akan tetapi, saya bermain permainan kartu, walaupun tidak menggunakan uang. Kami memakai bungkus rokok sebagai uang palsu. Rokok kotak emas, daun emas, rembulan. Kami mengambilnya dari tempat sampah, melipatnya dengan rapi, memutuskan harganya, dan kemudian bertaruh bersama. Permainan favorit lainnya adalah Rumah Lord Tok. Sebuah permainan di mana koin-koin digelindingkan di atas sebuah kayu yang dimiringkan untuk melihat koin siapa yang menggelinding paling jauh. Dia yang menggulingkan koinnya paling jauh, kemudian akan melemparkan koin ke yang lainnya dan mengumpulkan koin-koin tersebut jika berhasil mengenai mereka. Sejauh yang dapat saya ingat, ketika saya kecil, dalam bermain atau melakukan apapun, saya tidak pernah menjadi orang yang mengambil keputusan. Saya hanya akan bergabung bersama yang lainnya. Saya tidak bermain dalam kelompok yang besar. Biasanya hanya dengan 2 atau 3 tetangga saya. Topik berikutnya. Harga dari manisan. Periode itu di Suphanburi adalah waktu yang santai. Namun seseorang tidak suka berdiam diri. Saya ingin menghasilkan uang sendiri untuk membeli manisan. Orang tua saya tidak mengirimkan uang dan pada waktu itu nenek saya tidak punya uang untuk membeli makanan pencuci mulut. Beliau memberikan saya uang secukupnya untuk berangkat sekolah. 50 satang atau sen Thailand per hari. Saya menginginkan lebih dari itu, sehingga saya harus mencari pekerjaan untuk diri saya sendiri. Maka dari itu, saya menemukan sebuah cara untuk menghasilkan uang. Pada pukul 5 pagi, saya menjual kue gorengan khas Cina sebelum pergi ke sekolah.
Kemudian, pada akhir pekan, saya berjualan roti kukus dan tiket lotre di pasar. Saya menghasilkan uang tambahan bukan karena saya benar-benar membutuhkannya, tapi hanya supaya saya dapat membeli jajanan tambahan. Nenek saya juga tidak memiliki banyak uang pada saat itu, sehingga beliau harus sangat berhemat. Kadang-kadang ketika saya ingin membeli kue tiaw atau mie kuah, tidak peduli bagaimanapun saya memohon kepadanya, beliau malah akan menyuruh saya makan khao tom atau nasi berkuah dan chapchai, sayuran rebus Thailand di rumah. Oleh karena itu, saya harus mencari uang sendiri. Lalu ketika saya mendengar bahwa saya dapat menghasilkan uang dengan berjualan pat hong ko atau kue gorengan khas Cina, saya langsung pergi mencari pekerjaan untuk uang tambahan. Akan tetapi, saya tidak tertekan atau terpaksa melakukan apapun. Saya melakukannya dengan sukarela dan bahagia. Selama festival vegetarian, saya berpakaian serba putih dan nenek saya membawa kami keluar untuk makan dan menonton opera Cina setiap hari selama 7 hari festival berlangsung. Pada waktu itu, jika saya ingin menonton film, saya akan pergi dan berdiri di depan teater dan meminta seseorang untuk membawa saya masuk. Beberapa orang mau, dan beberapa lainnya yang tidak mengenal saya tidak mau. Setiap hal itu terjadi, saya agak kecewa. Tetapi selalu mengingatkan diri sendiri bahwa saya dapat mencoba lagi besok. Hidup saya berjalan seperti ini, hanya mencoba untuk bertahan hidup. Meskipun tidak pernah dengan mencuri atau melakukan sesuatu tak bermoral lainnya seperti itu. Berikut topik belajar membaca dan menulis. Pendidikan saya dimulai di sekolah Samake Suksa, sebuah sekolah swasta Thailand dekat rumah kami dan pasar di Suphanburi. Sewaktu di kelas 1, saya ingat kami biasanya pergi ke wihara karena setiap hari besar keagamaan, guru akan membawa kami untuk mendengarkan ceramah dhamma dan kami menjalankan sila. Di zaman sekarang ini, kegiatan seperti ini tidak ada lagi. Dikarenakan pengaruh dari materialisme dan kebodohan batin untuk mencari kebahagiaan dari harta duniawi. Saya memulai kelas 1 lagi di sebuah sekolah Cina yang mengajarkan keduanya, bahasa Cina dan Thai. Gurunya mengajari kami menulis aksara Cina dengan kuas, dan pada saat itu, saya dapat menulis dan berbicara dengan bahasa Cina. Saat ini, saya tidak dapat lagi berbicara bahasa Cina. Walaupun saya masih dapat mengerti sesuatu ketika saya mendengarkan apa yang diucapkan. Ketika saya pindah ke sekolah baru ini, saya tidak lagi pergi ke wihara, karena keluarga kami tidak benar-benar menjalankan agama apapun. Ayah saya tidak percaya pada agama, tetapi beliau berbuat jasa kebajikan. Beliau berdana-makan kepada biku-biku yang lewat dan akan selalu menolong orang-orang yang membutuhkan apabila mereka memintanya. Ayah saya terlihat seolah-olah beliau tidak memiliki agama, karena beliau tidak pernah pergi ke wihara ataupun pernah membawa keluarganya ke sana. Kemudian, orang tua saya pindah dari Thailand Selatan untuk bekerja di Pattaya Utara, karena kakak laki-laki dari ibu saya adalah seorang kontraktor sistem perairan di Pattaya. Dan beliau meyakinkan orang tua saya untuk pindah ke sana juga. Ayah saya mempelajari bisnis konstruksi, dari pekerjaan kayu hingga beton, dan akhirnya membangun perusahaan resor untuk orang-orang yang berasal dari Bangkok. Setelah berada di Pattaya, mereka membawa saya kembali dari Suphanburi untuk tinggal bersama mereka. Adik perempuan saya, Kalayarung Tanasan, lahir 9 tahun setelah kelahiran saya, pada tahun 1956 di rumah sakit Hua Chiao. Persalinannya dilakukan oleh dokter yang dengannya ibu saya dulu bekerja. Adik perempuan saya tumbuh di Pattaya dengan orang tua saya. Bersekolah di St. Paul Convent School,
kemudian di sekolah Assumption Sriracha. Dia masuk ke Universitas Chulalongkorn pada tahun yang sama dengan Yang Mulia Putri Mahacakri Sirindhorn. Saya baru saja lulus kelas 3 di sekolah Cina Subhanburi ketika saya pindah ke Pattaya. Untungnya, ini adalah masa libur sekolah. Pada saat itu, ayah saya masih belum memutuskan kemana saya belajar selanjutnya. Dan keberuntungan datang. Beliau kenal dengan seorang guru dari Bangkok yang kemudian tinggal di rumah sewa yang ayah saya bangun untuk para wisatawan. Guru itu menyarankan agar saya belajar di sekolah tempat dia mengajar, di mana pelajaran-pelajaran diajarkan dalam bahasa Inggris. Ayah saya yang biasanya memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang dapat bermanfaat untuk masa depan saya, berpikir bahwa ini akan memberikan saya kesempatan yang lebih baik di masa depan. Sehingga beliau memutuskan untuk mengirimkan saya ke sekolah Seventh-day Adventist Ekamai di Soi Ekamai, Bangkok. Halaman berikutnya adalah foto dengan sebuah keterangan di bawahnya adalah sebuah foto yang diambil pada tahun 1961. Foto ini berisi ibu dari Tan Ajahn dengan Tan Ajahn di sampingnya dan adik perempuan dari Tan Ajahn. Pada halaman berikutnya terdapat 2 buah foto yang melukiskan Tan Ajahn saat muda di Pattaya. Dengan keterangan foto adalah tumbuh besar di Pattaya. Pada halaman berikutnya terdapat juga 2 buah foto. Yang satu adalah foto Blue Pattaya dan di bawahnya adalah foto Tan Ajahn bersama ibunya dengan keterangan foto di bawahnya Blue Pattaya, restoran milik ayah saya di pantai, di mana saya dulu bekerja selama akhir pekan. Pada halaman selanjutnya adalah foto pintu gerbang dari sekolah Seventh-day Adventist Ekamai. Sekarang disebut Sekolah Internasional Adventist Bangkok. Baik, kita lanjut pada topik berikutnya. Sekolah Seventh-day Adventist Ekamai. Biasanya, bagi orang tua yang mengirimkan anaknya ke sekolah Seventh-day Adventist Ekamai untuk pertama kalinya, mereka harus membayar uang pendaftaran. Akan tetapi, karena saya direkomendasikan oleh seorang guru sebagai kasus khusus, saya masuk sekolah tersebut pada tahun 1958 tanpa harus membayar biaya tersebut. Tanpa memiliki latar belakang dalam bahasa Inggris sebelumnya, saya harus masuk ke sekolah tersebut dari kelas 1 lagi. Meskipun seharusnya saya sudah masuk kelas 5. Namun, itu bukanlah hal yang tidak biasa bagi para murid yang masuk ke sekolah itu. Dan ada beberapa murid lainnya yang lebih tua, masuk kelas 1 seperti saya. Sehingga saya tidak merasa asing. Setelah kelas 1, saya lompat ke kelas 3. Di akhir kelas 3, sekolah itu bermasalah dengan Kementerian Pendidikan karena tidak terdaftar sebagaimana mestinya di kementerian. Sekolah Seventh-day Adventist Ekamai bermula sebagai sebuah sekolah bergaya Amerika yang hanya mendidik anak-anak dari Seventh-day Adventist dan dokter-dokter misionaris yang bekerja untuk rumah sakit mission. Sekolah tersebut tidak terdaftar secara hukum. Kemudian, orang-orang asing dan Thailand mulai mendengar tentang sekolah ini. Seiring semakin banyak murid yang mulai mendaftar, Kementerian Pendidikan datang untuk menginvestigasi dan menemukan bahwa sekolah tersebut tidak terdaftar sebagaimana mestinya, sehingga mereka harus menutupnya. Saya tidak dapat mengingat berapa lama sekolah itu ditutup. Tetapi pada akhirnya dibuka kembali sebagai sebuah sekolah kejuruan. Saya ingat sebelum terdaftar di pemerintah, sekolah itu adalah sekolah setengah hari dan lebih mirip seperti sekolah internasional yang mana kami tidak perlu memakai seragam, dengan hanya 1 kelas untuk 1 tingkatan kelas. Setelah menjadi sekolah kejuruan, kami belajar seharian dan harus memakai seragam kemeja putih serta celana panjang biru tua. Anak laki-laki dan anak perempuan dipisah ke dalam kelas-kelas yang berbeda,
dengan sekitar 20 murid di masing-masing kelas. Kami masih berkumpul bersama untuk bermain dan berolahraga pada saat jam makan siang dan istirahat. Kami dulu bertemu di kelas yang sama setiap hari dan hampir akrab dengan semua orang. Karena sekolah telah terhenti selama berbulan-bulan, ketika dibuka kembali, saya pun ditempatkan di kelas 6. Karena kemajuan belajar saya sudah mencapai kelas 7 atau 8 pada saat itu. Melompat ke kelas 6 tidak terlalu sulit, kecuali untuk bagian kemampuan bahasa. Kementerian Pendidikan mewajibkan semua murid di sekolah itu untuk menulis dan berbicara dalam bahasa Thai, paling tidak setara tingkatan kelas 4. Sekolah menyediakan guru pada waktu makan siang selama setahun untuk membantu kami lulus ujian yang kami ambil di sekolah Amnuai Silpa. Guru-guru di sekolah menyuruh kami membeli majalah Time dan Reader Digest untuk membantu kami mengikuti peristiwa-peristiwa terkini dan subjek-subjek lainnya. Saya selalu suka membaca dan akan mengambil buku-buku untuk dibaca serta lebih banyak belajar secara mandiri. Di halaman berikutnya, terdapat foto Tan Ajan bersama teman-teman sekelasnya dan ibu gurunya. Di bawah foto tersebut terdapat kutipan. Saya harus memulai kelas 1 kembali di sekolah ini. Dibandingkan dengan anak-anak lainnya, saya mulai sekolah pada usia yang lebih tua karena saya harus mengulangi kelas 1 sebanyak 3 kali. Di foto ini, saya berada di baris ketiga ke atas dan orang keempat dari kiri. Pra Ajan Sucat Abhijato. Pada halaman berikutnya, terdapat sebuah foto yang saya pikir itu adalah sebuah tanaman yang juga sudah lapuk. Dan di bawah foto tersebut terdapat kutipan dari Tan Ajan. Ketika saya melihatnya, rasanya seperti membangkitkan ingatan lama yang berkata, inilah kebenaran. Pengetahuan ini terkubur jauh di dalam pikiran saya, muncul sebagai sebuah pengingat di sana-sini. Kendati hal ini tidak pernah membuat saya kehilangan keinginan untuk hidup. Tidak, rasanya seperti mendapat sebuah vaksin untuk melindungi saya. Pada waktu itu, seandainya saya harus kehilangan orang tua saya mungkin akan merasa sedih, tetapi tidak akan sampai pada titik di mana saya kehilangan tidur karena itu. Itu seperti saya sudah tahu sebelumnya, sehingga pikiran saya tidak akan terganggu. Pra Ajan Sucat Abhijato. Baiklah, saya akhiri dahulu pembacaan untuk video part 1 ini. Pada video part berikutnya, saya akan mulai membacakan dengan topik pengalaman pertama dengan perenungan terhadap kematian. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang